izinkan saya untuk menyampaikan hadis ya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim, Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwasannya Allah tabaraka wa taala, artinya ini hadis qudsi, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi." Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah tabaraka wa taala, bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi, dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang aku wajibkan kepadanya. Ya, hadis ini muttafaqun alaih, artinya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maka para jamaah sekalian, tidak ada cara untuk mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala ya yang lebih hebat, lebih afdal, lebih ahsan kita sebagai seorang hamba ya ini menjalankan apa-apa yang Allah tabaraka wa taala wajibkan kepada kita. Ya para jamaah sekalian, ya, ketika kita mendengar hadis qudsi ini, mungkin banyak dari kita yang hanya memikirkan tentang wajibnya salat, wajibnya shaum Ramadan, wajibnya berinfak, serta wajibnya umrah dan haji. Ketahuilah para jamaah sekalian, ya masih banyak kewajiban yang Allah tabaraka wa taala ya tetapkan, ya, bahkan lebih banyak dari apa yang kita bayangkan. Ya. Masih terlalu banyak kewajiban di luar sana yang belum disebutkan. Ya, namun kebanyakan dari kita yang hanya terfokuskan kepada ibadah-ibadah wajib yang terlintas dalam pikiran kita ketika mendengar hadis qudsi ini. Para jamaah sekalian, ya para ulama terdahulu ya ketika membahas masalah tauhid, ya para ulama salaf, para ulama terdahulu ketika membahas masalah tauhid ya mengatakan bahwasannya kewajiban yang paling wajib bagi seorang hamba, bagi seorang manusia di permukaan bumi ini adalah bertauhid. Ya, bertauhid pada Allah tabaraka wa taala. Kewajiban ini adalah kewajiban yang paling wajib ya, dan tidak ada kewajiban yang lebih penting bagi seorang hamba ya kecuali mengesahkan Rabb-nya, menjadikan Allah tabaraka wa taala itu ahad, menjadikan Allah tabaraka wa taala itu satu ya. Ini adalah kewajiban yang paling utama di permukaan bumi ini bagi seorang hamba ya, yang lebih wajib dari ya bagi seorang hamba, seorang muslim. Namun para jamaah sekalian, ya hal ini mungkin jarang terlintas dalam benak kita sebagai seorang muslim ya ketika mendengarkan hadis yang sudah saya bacakan tadi. Ya, karena mungkin ya kita lebih sering terikat kepada amalan-amalan zahir. Kita ini sering terikat kepada amalan-amalan zahir dan mungkin jauh dari amalan-amalan batin. Amalan batin. Ketahuilah para jamaah sekalian bahwasannya amalan batin ya ketika dibandingkan dengan amalan zahir ya itu lebih mulia. Itu lebih mulia dari amalan batin ya. Tetapi bahwasannya ya ketetapan Allah ya, amal yang Allah tetapkan merupakan semua itu adalah kemuliaan. Para jamaah sekalian ya, pada kesempatan yang berbahagia ini ya, yang bulan yang penuh barokah ini, alhamdulillah ya Allah masih ya memberikan umur yang panjang, kesehatan yang kuat untuk kita semua ya. Allah jumpakan kita di bulan suci Ramadan ya, maka kita maksimalkan, kita optimalkan ya. Pada malam hari ini izinkan saya untuk mengajak para jamaah sekalian ya untuk memperhatikan sebuah amalan wajib yang sangat penting yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk kita semua di dalam kehidupan kita. Amal ini adalah ya, amal ini merupakan amalan
merupakan pondasi dari seluruh amalan ibadah yang kita jalani. Ya, dari amal inilah ya mengalir sebuah keikhlasan. Dari amal inilah ya melahir ketaatan serta berbagai macam kebaikan. Ya, dan dari amal ini juga ya melahirkan sifat-sifat yang nantinya akan dipuji oleh Allah ya bagi siapa yang mereka mengamalkannya. Jamaah sekalian ya, marilah kita sama-sama memahami sebuah kewajiban penting, yaitu kewajiban yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang jujur ya, yang cinta tersebut berasal dari sanubari hati kita, yang dimana sanubari hati kita itu di dalamnya tidak ada terdapat kedustaan dan kemunafikan ya. Para jamaah sekalian ya, cinta yang jujur dari hati terdalam dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang jujur yang lahir dari hati terdalam kita ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih ia cintai. Ya. Min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in, daripada ayahnya sendiri, daripada anaknya sendiri bagi yang sudah mempunyai anak, wan nasi ajma'in ya, dan seluruh manusia. Perhatikan para jamaah sekalian, hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita ya, sampai kalian itu ya jadikan aku lebih kalian cintai daripada ayah kalian sendiri, anak kalian sendiri, dan manusia selain kalian ya. Pertanyaannya para jamaah sekalian, bukankah kita semua ini mencintai ayah kita? Ya, bukankah kita semua ini mencintai anak-anak kita ya, bagi yang sudah punya anak ya. Bahkan apapun akan kita lakukan, akan kita perjuangkan untuk mereka ya. Tetapi para jamaah sekalian, wallahi demi Allah, perjuangan itu seharusnya lebih hebat, lebih besar jika benar-benar cinta itu ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melebihi cinta kita kepada Allah ya, melebihi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Akan tetapi betapa seringnya ya para jamaah sekalian, cinta yang kita proklamirkan, cinta yang kita sebutkan dengan lisan kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita tujukan kepada Allah dan Rasulnya ya, melalui perjuangan raga kita. Kita khawatirkan para jamaah sekalian, cinta yang kita katakan kepada Nabi kita tercinta bukanlah berasal dari hati kita yang paling dalam ya, tetapi hanyalah di bibir saja, omong kosong belaka yang hanya menghiasi bibir ya, tanpa kejujuran dari sanubari hati kita yang tulus, yang terdalam. Maka para jamaah sekalian ya, sudahkah masing-masing dari kita merenungkan ya, ke dalam hati kita, kemana cinta itu lebih besar, kepada Rasulullah, kepada Allah, atau selain Allah dan Rasulnya ya, atau bahkan cinta itu lebih besar kepada harta, tahta, dan bahkan keluarga. Artinya kita menomorsatukan cinta kita itu kepada Allah dan Rasulnya ya. Para jamaah sekalian ya, perhatikanlah sekali lagi ya, di mana cinta itu kita letakkan. Sudah tepatkah cinta itu kita letakkan? Akhirnya para jamaah sekalian ya, semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mencintai beliau ya, dengan cara menjalankan dan mendakwahkan sunnah-sunnahnya, dan mewaspadai, menjauhi amalan-amalan yang tidak beliau contohkan dalam hal ibadah.
Barakallahu fikum, demikian semoga ada manfaatnya untuk mengisi kekosongan pada malam hari ini, dan kita doakan ya para asatidzah kita selalu sehat walafiat. Demikian, maafkanlah jika ada salahnya. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.